Selamat sore pemirsa, saya Patricia Mapaliei akan memandu dialog sesi pertama NTV Prime hari ini. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Di studio ada Kofifa Indar Parawansa. Bu Kofifa, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Oke, saya ingin perkenalkan dulu Bu Kofifa. Di mana Kofifa adalah perempuan politisi yang brilian dan itu dibuktikannya ketika memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 silam. Alhasil, ia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin Jawa Timur. Tahun ini sudah 4 partai yang menyatakan bakal mengusungnya kembali ke Pilgub Jawa Timur November mendatang. Setelah pemilu 2024, pesona Kofifa lebih kuat lagi. PDI Perjuangan pun berkeinginan bergabung menjadi partai pengusung. Baik Bu Kofifa, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung di NTV Prime. Jadi segitu moncernya kah nama Kofifa Indar Parawansa, Bu? Saya mengalir aja. Sapaan-sapaan saya kepada berbagai elemen strategis Jawa Timur, berbagai sektor tetap saya bangun sampai sekarang. Dan bagi saya, bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bersapa semaksimal mungkin. Nah, memang kalau berbicara soal Bu Kofifa nih, kalau kata pengamat politik, Bu Kofifa ini seperti punya magnet tersendiri Bu dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Terakhir yang paling baru ya, kami dengar bahwa Bu Kofifa diajak oleh Pak Prabowo untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Itu gimana Bu? Saya merasa bahwa saya biasa-biasa aja. Saya membangun komunikasi semaksimal mungkin kepada berbagai elemen. Komunikasi-komunikasi saya misalnya apakah dengan Pak Presiden Jokowi atau Presiden terpilih, saya merasa bahwa ini adalah komunikasi antar warga bangsa yang sedang berkeinginan untuk selalu memberikan dedikasi terbaiknya untuk masyarakat bangsa dan negara. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana ke depan, apakah di kabinet atau Jawa Timur, memang saya selalu menyampaikan bahwa jika diizinkan, saya lebih memilih untuk di Jawa Timur. Oke, saya ingin tanya itu tapi nanti. Saya ingin tanya dulu proses lamarannya pada saat itu diajak untuk masuk kementerian. Sebetulnya lebih kepada saling menjajaki aja. Jadi bagaimana ke depan, kira-kira seperti itulah. Dan saya menyampaikan jika diizinkan saya lebih memilih untuk di Jawa Timur. Tapi Pak Prabowo langsung yang meminta ya Bu ya? Beliau sempat mengkomunikasikan, second layernya juga sempat mengkomunikasikan. Saya rasa lebih kepada proses saling mencari format saja, bagaimana kita bisa berseiring untuk bisa memberikan yang terbaik. Pada saat itu ditawarkan di kementerian apa Bu? Enggak sejauh itu. Iya. Oke, hanya diajak untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sebetulnya tidak pada posisi se-eksplisit itu. Bagaimana ke depan? Ini kan sesuatu yang normal saja, menjadi bagian dari saling mencari format bagaimana keberseiringan ini bisa menjadi bagian yang memberikan yang maksimal dan terbaik. Tadi saya sampaikan, karena ada format-format di mana sebetulnya ada posisi kita bisa lebih maksimal untuk bisa membangun sinergitas semua elemen gitu. Ada posisi yang mungkin sinergi itu pada dasarnya agak terbatas pada posisi tertentu. Tapi kalau untuk bisa memberikan layanan langsung dan mengambil keputusan-keputusan strategis, saya rasa kepala daerah bisa lebih decisif ya. Oke, artinya pertanyaan saya selanjutnya berkaitan. Artinya kenapa memilih kemudian untuk berkarir sebagai gubernur dibandingkan masuk dalam kabinet sebagai menteri? Dulu tahun 99 Gus Dur pernah memberikan amanah untuk menjadi menteri. Bahkan waktu itu juga merangkap kepala BKKBN. Sebelumnya pernah wakil ketua DPR RI. Meskipun tidak lama karena kemudian saya ditugaskan di kabinet. Zaman Pak Jokowi periode pertama juga
saya diberi kepercayaan masuk di kabinet. Jadi saya rasa saya ini 4 kali anggota DPR, udah 4 kali pimpinan fraksi, ya sudah gitu. Wakil ketua DPR juga sudah, menteri juga sudah 2 kali gitu. Jadi saya rasa ada hal yang menurut saya bisa memberikan penguatan dari kalau ada leadership yang bisa lebih terasah gitu, saya rasa di kepala daerah. Karena kita langsung membangun komunikasi dan melakukan assessment bersama, mengambil decision making proses itu bisa kita lakukan lebih komprehensif gitu. Rasanya itu kepala daerah. Berarti dalam artian boleh saya sebut kalau itu lebih menantang dibandingkan menjadi menteri? Lebih banyak energi yang bisa kita maksimalkan, karena layanan kalau dengan segala hormat, jadi saya melihat bahwa kita ingin katakanlah pengentasan kemiskinan, kita ingin peningkatan kualitas SDM misalnya. Melalui apa saja, melalui pendidikan dan melalui vocational training dan seterusnya. Kita ingin produksi pangan kita menguat, kita ingin industri manufaktur kita paling terdepan. Itu yang lebih memungkinkan memang kalau di kepala daerah. Hari ini Bu Kofifa berkunjung ke Jakarta, ada agenda apa, Bu? Sebetulnya ada beberapa agenda yang saya memang sudah atur beberapa waktu yang lalu, salah satunya ke sini. Salah satunya ke sini, betul. Terima kasih sudah. Sama. Tapi artinya ada komunikasi mungkin dengan partai-partai politik terkait dengan majunya Bu Kofifa nanti di Jakarta? Nah, kalau itu kan konsolidasi dari partai yang sudah memberikan rekomendasi resmi, artinya surat sudah turun. Jadi pertama waktu itu Partai Amanat Nasional, kemudian diikuti Gerindra, kemudian Demokrat, kemudian Golkar. Partai Golkar ketua umumnya menyerahkan langsung, Demokrat juga, kemudian PAN juga, Gerindra waktu itu oleh Pak Hasyim. Jadi yang suratnya sudah kami terima itu 4 partai itu, bahwa kemudian ada komunikasi-komunikasi yang bersambung, ya, kepada partai lainnya. Dengan siapa tuh, Bu? Jadi misalnya komunikasi dengan Ketua PDI Jawa Timur, ya, Pak Said Abdullah, kemudian dengan P3 Jawa Timur, kemudian dengan PSI Jawa Timur. Ini sudah beberapa kali kami membangun komunikasi-komunikasi untuk bisa mengambil sisi bagaimana keberseimbangan di antara seluruh kekuatan strategis di Jawa Timur ini. Kalau dengan PDIP sudah ada titik temu belum? So far saya rasa kepada ketua ya, Ketua PDI Jawa Timur, saya merasa bahwa komunikasi kami berjalan sangat baik. Perkawanan kami juga terbangun cukup lama gitu. Tapi kan nanti pada akhirnya kita akan melihat bagaimana perkembangan sampai dengan surat rekomendasi tertulis, ya. Artinya penjajakannya baru sampai di surat rekomendasi itu? Bukan sih ya. Kalau surat rekomendasi ini kan sebenarnya pada final decision partai, mungkin DPP ya. Tapi bahwa komunikasi di antara kami dengan PDI Jawa Timur, P3 Jawa Timur, PSI Jawa Timur relatif cukup intens. Oke. Kalau dari Bu Kofifa sendiri pribadi dengan PDIP seperti apa? Kami ini kan berkawan, jadi seluruh partai saya rasa semua akan menjadi pilar demokrasi. Nah, pilar-pilar demokrasi itu akan bergerak melakukan berbagai ikhtiar melalui kanal masing-masing. Jadi menurut saya kita harus saling memberikan ruang di setiap kanal untuk pilar-pilar demokrasi itu membangun sinergi dengan titik-titik strategis mana yang akan diputuskan oleh masing-masing partainya. Bisa saya sebutkan bahwa Anda berarti masih butuh dukungan dari PDIP, Bu? Kita membuka ruang untuk bisa berkomunikasi dan membangun keberseiringan itu. Ya.
Oke, oke baiklah. Bu Kofifa kita masih akan lanjutkan nanti ya. Kita akan tanyakan bagaimana kemudian penjajakannya dengan sejumlah partai lain yang tadi Bu Kofifa sudah sebutkan. Namun usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime. Masih akan kembali usai jeda. Dalam rangka Road to Grand Launch